Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesempatan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melanjutkan amal yang sangat bermanfaat ini. Insyaallah akan kita petik manfaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Kali ini kita akan membahas tentang satu sifat yang sangat mulia, satu akhlak yang sangat agung, bahkan ini menjadi akhlak Islam, yaitu al-haya, atau sering kita artikan dengan rasa malu. Satu hari Rasulullah SAW pernah melewati seorang lelaki dari kalangan Ansar, dan laki-laki itu sedang menasihati saudaranya agar tidak malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia dengan rasa malunya, karena rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u khairun kulluh." Rasa malu ini seluruhnya baik. Dan dari sini maka kita meyakini akan urgensi sifat mulia ini. Rasa malu ini harus dimiliki oleh seorang muslim dan juga muslimah. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-haya? Apa yang dimaksud dengan rasa malu di sini? Imam Nawawi rahimahullah pernah menukil perkataan para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, dalam kitabul adab, babul haya. Beliau mengatakan, "Hakikatul haya khuluqun yab'atsu 'ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq." Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi beliau mengatakan bahwa rasa malu adalah sifat yang menjadikan seseorang mampu meninggalkan segala keburukan dan tidak menyepelekan hak orang yang memiliki hak, tidak menyepelekan hak orang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan al-haya khairun kulluh. Rasa malu ini seluruhnya mendatangkan kebaikan. Maksud al-haya di sini atau rasa malu di sini adalah sifat yang menjadikan seseorang mampu meninggalkan segala keburukan dan tidak menyepelekan hak orang lain. Nah, dari sini maka kita meyakini bahwa wanita terbaik atau wanita yang baik adalah mereka yang memiliki rasa malu. Muslimah yang salihah adalah muslimah pemalu yang memiliki rasa malu. Dia malu untuk keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Dia malu untuk berbicara dengan lawan jenis kecuali benar-benar terpaksa dan ada kepentingan. Kemudian sang muslimah ini pun malu untuk berkata kasar pada orang tua atau berkata kasar kepada suaminya. Malu untuk bergibah, untuk namimah, malu untuk berduaan dengan lelaki yang tidak halal atau istilahnya khalwat, malu untuk melepas pandangan kecuali pada hal-hal yang tidak membuat fitnah, malu untuk meninggalkan salat, malu untuk meninggalkan saum, malu untuk berbuat kasar pada suami, dan malu untuk melakukan semua perbuatan dosa, serta malu untuk meninggalkan kewajiban. Inilah wanita yang baik. Inilah seorang muslimah yang baik, seorang muslimah yang pemalu, malu untuk melakukan segala hal-hal yang buruk dan malu untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Kemudian realita di zaman sekarang sepertinya sulit kita mendapatkan orang-orang seperti ini. Ada dan banyak, tapi banyaknya jumlah wanita yang memiliki rasa malu pada zaman sekarang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang kehilangan rasa malu. Di manakah budaya sifat malu bagi wanita sekarang? Di manakah para wanita yang selalu iltizam menutup rapat auratnya karena rasa malu? Masih adakah seorang wanita yang menjadi gagap dan tidak bisa berbicara ketika ada lelaki yang melamarnya dikarenakan sifat malu? Sebab Rasulullah SAW pun telah mengisyaratkan
bahwa seorang gadis ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, dia akan terdiam. Dan diamnya itu adalah jawaban terhadap ya. Ini yang menghalangi untuk berbicara ketika itu adalah sifat malu. Masih adakah wanita semacam ini? Masih tersisakah mereka yang menjadikan sahabiyah dan istri-istri Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai qudwah? Kemudian masih adakah mereka yang selalu menjadikan rumahnya sebagai tempat beribadah yang menyenangkan, bukan tempat yang sangat membosankan? Masih adakah wanita yang menjaga lisan dan pandangannya karena rasa malu? Di mana mereka saat ini? Jarang sekali kita menjumpai orang-orang semacam ini. Jika ada, maka dia adalah permata di dunia ini dan juga permata di akhirat nanti. Dia akan mulia dengan rasa malu yang dia miliki. Rasa malu adalah akhlak daripada agama Islam itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Majah, "Inna likulli dinin khuluqa." Sesungguhnya setiap din, setiap agama itu mempunyai akhlak. Wa khuluqul islami al-haya. Adapun akhlak Islam itu adalah rasa malu. Jadi malu ini adalah akhlak Islam itu sendiri. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, Nabi kita, qudwah kita, beliau ini mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu melebihi rasa malu seorang gadis yang berada di dalam pingitan. Ini pun menunjukkan bahwa para wanita muda itu biasanya lebih malu daripada wanita-wanita yang sudah tua. Kemudian wanita-wanita yang senantiasa berada di dalam rumah, dia memiliki rasa malu yang lebih besar dibanding wanita-wanita yang sering keluar masuk rumah. Rasulullah SAW bersabda, ini dari sahabat meriwayatkan tentang sifat Rasulullah SAW, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adhra fi khidriha." فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. Rasulullah SAW adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pingitannya. Jika beliau melihat sesuatu yang dibencinya, terlihat pada raut wajahnya. Ini sifat yang sangat agung, sifat Islam, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat, terutama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang sangat malu sekali, sehingga malaikat yang ada di langit pun malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan para wanita, dia harus mempunyai rasa malu ini. Dia harus mempunyai rasa malu ini agar dia menjadi mulia kedudukannya di dunia ini dan juga di akhirat. Kemudian, terkadang rasa malu ini menghalangi seseorang dari kebaikan. Untuk bertanya terkadang malu. Dan hal ini memang benar dikarenakan rasa malunya. Tapi yang terbaik adalah mereka yang tetap mencari kebaikan walaupun dirinya malu. Jadi rasa malu seseorang itu tidak menghalangi kebaikan-kebaikan yang lain. Itu adalah orang yang terbaik. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita dari kalangan Ansar, wanita-wanita dari kalangan penduduk Madinah. Lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fiddin. Rasa malu yang ada pada diri-diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk bertafakuh fiddin, tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak menghalangi mereka untuk belajar terus ya tentang din Islam ini, walaupun berkaitan dengan hal-hal yang sepertinya sulit untuk ditanyakan, seperti masalah haid. Bagi wanita mungkin ini akan malu ketika ditanyakan ya kepada seorang ustadzah, ini mungkin akan malu. Tapi rasa malu seperti ini, rasa malu yang dimiliki oleh seorang muslimah itu sebaiknya tidak menghalangi dirinya untuk bertafakuh fiddin. Tanyakan, sebab para sahabiah radhiyallahu anhunna mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal seperti ini ketika mereka tidak faham. Mereka bertanya bagaimana tata cara Rasulullah SAW mandi janabah. Mereka bertanya bagaimana tata cara membersihkan darah haid. Itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan rasa malu ini. Bahkan
rasa malu ini termasuk salah satu cabang iman. Ketika Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 atau 60 cabang lebih. Kata-kata bid'un itu 3, jadi 73 lebih atau 63 lebih. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tertinggi, cabang yang paling tertinggi yaitu perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Sedangkan iman yang terendah adalah membuang duri dari jalan, membuang halangan-halangan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu ini adalah bagian dari keimanan. Jadi rasa malu ini termasuk keimanan. Ketika kita tidak memiliki rasa malu, maka tidak sempurna iman kita. Tidak sempurna iman kita. Kemudian ketika kita telah mengetahui tentang urgensi sifat malu ini, kemudian tentang keutamaan rasa malu yang harus dimiliki oleh seorang muslim ataupun muslimah, maka ketika kita melihat realita di masyarakat, kita sangat sedih sekali ya ketika rasa malu ini mulai hilang. Seolah-olah rasa malu ini tidak dimiliki oleh setiap wanita yang ada di lingkungan kita. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan rusaknya rasa malu yang pernah mereka miliki? Kenapa mereka tidak menjadikan sahabiah sebagai panutan utamanya? Kalau kita melihat, banyak sekali fenomena-fenomena yang menunjukkan hilangnya rasa malu. Dan ini harus diobati oleh diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Di antara fenomena-fenomena yang menyebabkan hilangnya rasa malu, dan ini pun termasuk pertunjukan yang menandakan mereka sudah hilangnya rasa malu, seperti pengkaburan makna sifat luhur ini dari pelajaran-pelajaran mayoritas sekolah. Rasa malu ini, sifat yang mulia ini, seakan-akan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan memang sepertinya tidak. Bahkan yang lebih parah lagi, guru-guru yang mengajarkannya pun seolah-olah sudah kehilangan rasa malu. Guru-guru wanita yang sudah tidak berjilbab, kemudian pergaulan mereka di kantor antara pria dan wanita pun seolah-olah sangat bebas sekali. Ini menunjukkan pendidik-pendidik yang ada di sini, di negara kita ini, mayoritas sudah kehilangan rasa malu. Maka bagaimana mungkin mereka akan menularkan sifat baik ini kepada anak-anak didiknya? Sangat jauh sekali. Kemudian gerakan-gerakan tubuh wanita dengan dalih senam kesegaran jasmani, ini hampir diadakan setiap hari Ahad di banyak tempat. Kalau kita pagi-pagi hari Ahad jalan pakai motor, pakai kendaraan, kita mungkin baik sengaja ataupun tidak sengaja melihat fenomena semacam itu, diiringi dengan musik-musik yang haram. Dan kebanyakan itu ibu-ibu dengan dalih tadi ya, agar tubuhnya sehat, agar tubuhnya segar. Padahal pada waktu yang sama hatinya terkotori karena musik yang didengar, karena aurat yang dipertontonkan, karena banyak sekali fitnah yang terjadi ketika ibu-ibu atau wanita-wanita keluar dari rumahnya. Kemudian juga yang menyebabkan hilangnya rasa malu, yaitu mayoritas tayangan televisi yang menampilkan adegan-adegan yang tidak tahu malu. Saya katakan mungkin 90%, kalau tidak 100%, 90% tayangan televisi yang ada saat ini di Indonesia itu seluruhnya budaya-budaya yang tidak tahu malu, yang tidak layak ditonton, tidak layak dikonsumsi oleh seorang muslim ataupun muslimah. Belum lagi background musiknya yang jelas telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayangan-tayangan ini mengkikis sifat malu yang ada pada anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak yang tidak pernah malu. Anak yang kehilangan sifat mulia ini. Ya, dan orang tua jelas bertanggung jawab terhadap hal ini. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mematikan televisi sehingga sang anak terjaga sifat malunya itu dan kembali tumbuh di kehidupan sang anak itu. Kemudian yang tidak kalah memiriskan hati lagi, pergaulan sekolah yang mencampur adukan antara laki-laki dan wanita tanpa batas. Ini mayoritas jelas kita mengetahuinya. Siswa-siswi yang harusnya dididik untuk mengenal Allah Azza wa Jalla karena tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada Allah, menjadi siswa dan siswi
yang malah lebih jauh terhadap dinnya. Malah semakin menjauh, bukan malah semakin mendekat. Jadi pendidikan-pendidikan yang ada bukan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi malah memundurkan dirinya dari agama dan ajaran yang mulia ini. Kemudian orang tua yang tidak peduli dengan pergaulan anak, ini pun menjadi faktor penyebab hilangnya rasa malu pada putri atau putra kita. Ya, orang tua yang sudah tidak peduli, bahkan tidak sedikit mungkin orang tua yang memerintahkan putrinya untuk keluar rumah agar menjadi wanita gaul. Bahkan dikatakan, ya, kamu mah tidak bergaul gitu. Seolah-olah kalau tidak bergaul keluar itu sifat yang negatif. Padahal justru dalam Islam seorang wanita hendaknya dia senantiasa berada di dalam rumah. Jangankan untuk ngobrol, untuk beribadah pun itu lebih baik dalam rumah. Apalagi sekedar nongkrong, jelas ini akan membawa mudarat yang sangat besar. Sholat pun jika dilakukan itu antara masjid dengan rumah, maka rumah lebih afdal daripada masjid untuk wanita. Bagaimana kalau sekedar ngobrol, bagaimana kalau sekedar nongkrong gitu ya, jelas ini sangat merugikan sekali. Kemudian salah mengambil figur kehidupan, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan hilangnya rasa malu di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak kaum wanita yang menjadikan para artis-artis sebagai idolanya. Ketika sang artis menggunakan pakaian seperti ini, dia pun menggunakan pakaian seperti itu. Ketika telinganya ditindik seperti ini, dia pun seperti itu, gitu ya. Jadi ini salah mengambil figur kehidupan. Dan figur yang paling utama yang harus dijadikan contoh teladan bagi seorang muslimah itu para sahabiah, istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka beribadah, jadikan mereka sebagai figur. Bagaimana mereka berpakaian, sikap mereka terhadap suami mereka itu seperti apa. Itu yang harus dijadikan contoh, bukan wanita-wanita yang fasik, yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, ini pun jarang orang yang melakukannya, yaitu budaya mejeng di mal-mal dan di taman-taman kota. Ini banyak sekali budaya mejeng dengan alasan hari pagi ternyata pacaran, ternyata mejeng, ternyata lihat sana sini. Ini menjadi budaya yang hampir ada di setiap kota, di setiap taman-taman kota, dan seolah-olah pemerintah pun memfasilitasinya budaya-budaya semacam ini. Dan ini harus hati-hati kita sebagai seorang muslim, ini termasuk budaya mungkar, budaya yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat yakin berdasarkan banyak ayat, banyak hadis bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu sangat berpotensi untuk mendatangkan azab-azab Allah Azza wa Jalla. Saat ini Indonesia saja sudah ribuan, mungkin dari tahun 45 sampai sekarang saja itu ribuan azab yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan di negeri kita. Dan ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh warga negara. Ya, seandainya kita semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, maka negara ini akan menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keberkahan. Tapi semua ini sangat jauh, ya, saat ini sangat jauh dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih senantiasa melakukan keburukan-keburukan, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kajian ini yaitu hendaknya kita sebagai muslim dan muslimah senantiasa memiliki rasa malu dan memuliakan diri kita dengan memiliki sifat yang agung ini. Wallahu a'lam.